wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andika Syahsyah, absen 24 dari kelas 10 DIC. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktik kerja lapangan servis sistem pelumas. Profil perusahaannya adalah di Astra Dyson Motor, bidang otomotif. Profil singkat perusahaan Astra Dyson Motor adalah perusahaan manufaktur mobil yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Visi misi perusahaan ini adalah mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan kualitas melalui budaya perusahaan yang kuat. Berikut adalah struktur organisasi PT ADM. Teori dasar sistem pelumasan adalah sistem pelumasan membantu mendinginkan dan melumasi logam desain mobil dengan cairan untuk mengurangi gesekan antara bagian mesin yang bergerak sehingga dapat mengurangi kehausan dan panas yang terjadi pada mesin. Jenis-jenis pelumasan pada mobil yang pertama adalah sistem percikan. Sistem pelumasan percikan yang menggunakan pergerakan bagian yang bergerak untuk menyemprotkan minyak pelumas ke bagian yang membutuhkan pelumasan. Poros engkol berputar sambil menyemprotkan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Yang kedua adalah sistem pompa. Pada sistem pompa, tekanan langsung dari pompa oli melumasi bantalan poros engkol, poros penghubung dan silinder dan roda gigi. Waktunya dilakukan oleh oli yang disuntikan pada nozzle, tetesan oli yang melewati rocker arm dan kembali ke oil pan, digunakan untuk melumasi mekanisme valve. Yang ketiga adalah sistem kombinasi. Sistem pelumasan kombinasi adalah sistem pelumasan mesin yang mencampurkan pelumas dengan bahan bakar, di mana pelumas dan bahan bakar dicampur langsung di dalam tangki bahan bakar. Berikut adalah gambar komponen sistem pelumasan. Berikut adalah komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama adalah bak oli atau oil pan, berfungsi untuk menampung oli. Nantinya komponen mesin akan dilumuri oleh pelumas atau oli cadangan yang ditampung oleh bak oli. Pastikan bak oli tidak dalam keadaan bocor agar bisa melumuri komponen mesin dengan optimal. Yang kedua adalah pompa oli. Pompa oli bekerja dengan menghisap atau mendistribusikan oli pada komponen mesin. Kinerja komponen ini bergantung pada putaran mesin crankshaft atau timing belt. Pompa oli akan menyuplai oli sesuai dengan kebutuhan mesin. Berikutnya adalah filter oli. Komponen ini berfungsi untuk memfilter kotoran sehingga oli tidak mudah kotor ketika melumasi komponen mesin. Yang berikutnya adalah oil strainer yang berfungsi sebagai pesempurna kerja filter. Oil strainer akan bekerja dengan menyaring kotoran pada oli meski kotoran tersebut berukuran 1 mm. Berikutnya adalah switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi sebagai indikator kinerja dan tekanan pompa oli sehingga Anda bisa mengetahui pasokan oli tersebut sudah cukup atau belum untuk melumasi komponen mesin. Yang berikutnya adalah dipstick. Dipstick merupakan batang besi berbentuk pipi yang dicelupkan ke penyimpanan oli mesin yang berfungsi untuk memantau level oli termasuk kekentalan pelumas. Yang berikutnya adalah valve bypass. Katup ini memungkinkan pengaturan aliran udara ke area pembakaran dengan menyesuaikan bukaan katup yang meningkatkan karakteristik pembakaran selama operasi beban parsial turbogas. Yang berikutnya adalah main oil gallery. Oil gallery merupakan saluran pelumas yang berfungsi menjadi jalan oli atau pelumas dalam mesin. Cara kerja sistem pelumasan adalah bekerja dengan cara memompa oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Sistem ini akan aktif saat mesin dinyalakan. Pompa oli berputar dan menarik oli dari bak oli. Oli masuk ke dalam pompa oli melalui inlet valve. Oli mengalir ke filter oli untuk disaring dari kotoran. Berikut
Berikut adalah langkah-langkah perawatan sistem pelumasan. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah ratchet, yang kedua adalah mata kunci shock ukuran 14, yang ketiga baskom, yang keempat adalah kain lap, yang kelima oil wrench remover, yang terakhir adalah nampal tempat toolkit agar tidak berserakan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah periksa pengendalan atau kualitas oli dengan cara mengambil dipstick lalu oleskan oli ke tangan dan cek apakah oli mesin dalam kondisi baik atau tidak. Yang kedua adalah cek volume oli dengan cara mengambil dipstick lalu cek bagian dipstick terdapat tanda maksimal dan minimal. Yang ketiga adalah jika perlu penggantian maka ganti oli dengan langkah awal, yaitu letakkan wadah seperti baskom pada bagian bawah jalur pembuangan bak oli. Yang keempat, buka tutup jalur pembuangan bak oli sehingga oli dapat keluar. Yang kelima adalah setelah oli telah habis, tutup jalur pembuangan bak oli. Yang keenam adalah buka tutup pengisian oli yang terdapat pada cover head. Yang ketujuh, lakukan pengisian oli yang telah ditentukan oleh standar yang sudah tertera di buku manual. Yang ketujuh, jika perlu penggantian filter oli, penggantian filter oli dianjurkan 2 kali pergantian oli baru melakukan penggantian filter oli. Dengan cara menggunakan oil wrench remover digunakan untuk melepas filter oli yang lama. Untuk memasangnya dianjurkan menggunakan tangan saja dengan cara diputar dan disarankan menggunakan alat. Yang kesembilan adalah setelah selesai melakukan pengisian, tutup pengisian oli yang terdapat di cover head. Yang ke-10 adalah melakukan pembersihan dan merapikan alat-alat yang telah dipakai. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan lap. Berikut adalah jadwal perawatan berkala. Penutup dari kesimpulan laporan PKL saya adalah PKL di PT Astra Daya Motor memberikan pengalaman yang berharga bagi saya. Melalui kegiatan ini, saya dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mendapatkan wawasan baru tentang dunia kerja. PKL ini juga memberikan kontribusi positif bagi PT Astra Daya Motor. Tujuan laporan PKL ini adalah untuk memberitahu pembaca langkah-langkah perawatan berkala, penggantian oli secara benar dan jadwal penggantian oli secara tepat, serta alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan perawatan berkala penggantian oli. Kritik dan saran saya adalah saya memiliki beberapa saran agar selanjutnya program ini dapat diselenggarakan dengan baik sebaik mungkin. Adapun beberapa saran saya adalah untuk para pekerja PKL diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung bekerja di dunia industri. Misalnya saja mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL di perusahaan agar lebih mudah dan tidak merasa bingung. Sekian presentasi laporan PKL saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dan salah penulisan di laporan PPT PKL ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.